kegiatannya kok hari Sabtu, nggak hari efektif saja? Itu Pak, untuk mengisi waktu weekend kita gitu. Oh gitu. Biar Jadi weekend tetap produktif. ya, jadi nanti yang jomblo itu ada anu ya, ada apa? Ada alasan gitu ya. Nah, iya Saya Pak, saya betul. nggak malumingan karena saya ikut kajian gitu ya. Iya Pak, boleh. Ya, mungkin seperti itu ya. Baik, ini saya mohon izin bisa share screen ya. Saya nggak bisa share screen nih kayaknya. Oh, langsung dikirim ke panitia aja Pak, ke Mas Afif. Oh, Mas Afif ya. Nggih. Saya kira tadi ada akses screen-nya. Atau saya jadikan apa co-nya saja. Nanti bisa share screen saya. Sebentar. Sepertinya Bapak sudah bisa share screen Pak, Oh karena ya, Meet, heeh, pakai Meet. ini saya screen, coba saya screen nggak bisa. You are not allowed access to share screen. Bentar, saya kirim di chat aja ya, di chat aja gitu nanti biar di share apa di share screen ya. Iya Pak, baik, di grup saja. Sudah ya, sudah saya share di grup. Bentar Pak, lagi menghubungi admin. Oh iya ya. Oh, ini saya sudah bisa share screen kayaknya ini. Oh, Sudah, oke Pak, sudah. siap. Ini biar saya screen. Nggih. Sudah ya, sudah kelihatan. Sudah Pak, sudah. Oke. Ya, jadi hari ini kita diskusi santai ya, bukan diskusi sih. Kalau menurut saya lebih ke sharing ya, sharing santai gitu, sambil weekend gitu ya. Sambil mungkin di sini ada yang di warkop, mungkin ada yang di jalan, mungkin ada yang di kebun gitu ya. Biasa mahasiswa itu kan penuh inspiratif gitu ya, di mana-mana ada gitu. Nah, ini judulnya adalah tema kita secara lokal dalam bingkai kebinekaan. Nah, kenapa kita perlu membahas secara lokal dalam bingkai kebinekaan?
baik setelah Indonesia itu merdeka ya. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945 itu 17 Agustus itu banyak penulisan sejarah yang dititik beratkan pada nasionalis sentris ya. Nasionalis sentris itu berarti penulisan sejarah yang dititik beratkan kepada penulisan sejarah nasional ya. Nah, sedangkan sejarah lokal sendiri belum begitu digiatkan untuk penulisannya. Padahal sejarah lokal itu adalah poin-poin penting untuk membangun fondasi wawasan kebangsaan dan nasionalisme seperti itu. Nah, seperti contoh sendiri, kalau mungkin di daerah Jawa Tengah ya, Jawa Tengah itu kalau saya lihat di entry screen di entry tesis dan disertasi maupun skripsi itu sudah banyak mahasiswa yang menulis sejarah lokal. Nah, tapi mungkin kalau di daerah Jawa Timur itu masih jarang. Saya tahun 2017 itu mulai menyusun tesis itu secara lokal itu saya lihat di daerah Jawa Timur itu belum ada sekali yang nulis secara lokal. Tapi kalau di kayak Win Jogja, Win Semarang, sorry, apa UNY, terus UNES, UNS itu sudah banyak yang menulis. Tetapi mereka lebih ke menitik beratkan kepada media karena kampusnya itu kampus pendidikan gitu ya. Lebih ke pendidikan secara lokalnya gitu. Tapi untuk konten secara lokalnya masih belum banyak ditulis gitu ya. Seperti itu. Nah, kenapa sih kok kita harus menghubungkan secara lokal dalam bingkai kebinekaan? Jadi gini, Indonesia itu termasuk negara yang paling banyak suku, yang paling banyak budaya, yang paling banyak bahasa, dan lain-lain. Maka penulisan secara lokal ini akan bertujuan untuk membungkus atau membingkai kebinekaan tadi gitu loh. Jadi salah satu unsur dari sejarah lokal itu kan yang pertama ada geografis ya. Ada geografis. Jadi geografisnya harus jelas. Yang kedua budaya. Yang ketiga peristiwa-peristiwa pada masa lampau yang terjadi pada daerah tersebut seperti itu. Seperti contoh pertempuran Kiai As'ad ya, Kiai As'ad Probolinggo waktu mempertahankan perang kemerdekaan. Nah, seperti itu sebagai contohnya. Atau misalkan pemberontakan kiai-kiai yang ada di daerah Pantura ya, Pantura seperti itulah, itu termasuk sejarah lokal juga seperti itu. Nah, nanti akan kita bahas juga bagaimana korelasi antara sejarah lokal dan kebinekaan itu letaknya itu di mana, porsinya di mana, nanti implementasinya seperti apa. Terus peran kalian sebagai mahasiswa itu dalam hal ini itu di mana posisinya. Nah, apalagi kalian itu termasuk generasi milenial, generasi Z ya. Kalau sudah lahir tahun 98 sampai 2000-an itu sudah masuk generasi Z. Kalau saya yang lahiran 92 ini sudah masuk generasi milenial gitu. Jadi apalagi generasi Z itu sebenarnya gampang ya, gampang. Gampangnya itu di mana? Sudah menguasai banyak teknologi gitu ya. Ketika kalian menulis sejarah lokal ya, menulis sejarah atau sejarah lainnya lah, tidak hanya sejarah lokal, itu nanti kalian bisa juga menularkan visi kalian ke orang lain. Jadi ibarat gini, kalau cewek ya, kalau cewek sudah apa? Sudah pakai skincare yang mahal ya, kemudian dia tidak bisa mengekspresikan keglowingannya ke lawan jenis, maka nganggur keglowingannya seperti itu. Sama ya. Kalau kalian nulis sejarah ya, baik itu sejarah daerah, sejarah nasional, sejarah budaya dan lain-lain, tetapi tidak bisa mengekspresikan penulisan itu ke orang lain, nah, ke masyarakat luas, berarti manfaat dari tulisan kalian itu kecil gitu. Nah, apalagi sekarang untuk generasi milenial ini kalian
bisa mengupload tulisan kalian di jurnal, mengupload tulisan, mengkreasikan tulisan kalian di sosial media, baik itu YouTube, mau TikTok, mau apa, Instagram, mau Facebook, terserah gitu loh. Tentunya dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti, ya, bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat luas seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin kalian sudah pro lah ya, karena di kurikulum kalian saya lihat juga sudah ada materi secara lokal ya. Tapi biasa orang Jawa itu kan suka basa-basi gitu ya. Misalkan nulis peran kiai dan ulama dalam mempertahankan kemerdekaan gitu ya. Pasti yang ditulis biografinya dulu. Dan biografinya itu bisa 30 lembar. Padahal skripsinya cuma 70 lembar. Nah, itu kan ciri khas orang Indonesia seperti itu. Nah, maka dari itu saya di sini juga menulis agak basi-basi sedikit ya. Basa-basi, jangan basi. Kalau basi nggak minat nanti. Nah, jadi apa itu sejarah lokal? Ya. Jadi sejarah lokal itu adalah penulisan sejarah yang bersifat kedaerahan ya. Nah, kedaerahan ini bisa meliputi budaya, sosial, ekonomi, dan geografis. Ya. Jadi sejarah itu sangat luas ya. Sejarah itu sangat luas. Kalau di UGM itu ada namanya sejarah ekologi ya. Jadi sejarah-sejarah tentang tumbuh-tumbuhan ya, sejarah tentang tumbuhan dan lain-lain ya. Pokoknya berkaitan dengan apa alam gitu ya. Jadi ekologi. Ada juga sejarah tentang pandemi gitu ya. Contohnya wabah pes di daerah Malang dan sekitarnya ya. Ya, jadi pada zaman Belanda dulu ya, zaman penjajahan dulu itu ada wabah pes ya. Wabah pes sekitar tahun 1800-an itu ada wabah pes ya di daerah Malang dan sekitarnya. Ya, jadi penyakit pes itu penyakit yang dibawa oleh tikus ya. Di tikus itu menginfeksikan bakteri-bakteri yang diinfeksikan ke beras seperti itu. Jadi dulu banyak sekali yang kena wabah pes ya, wabah pes. Itu namanya secara lokal juga, tapi secara lokal tipe pandemi gitu ya kan. Itu itu sebenarnya menarik kalau kita lihat itu. Jadi nanti bisa digarisbawahi atau diperbandingkan bagaimana kita membandingkan secara lokal yang ada di daerah, penanganannya seperti apa zaman dulu dengan penanganannya sekarang pada zaman sekarang gitu. Jadi sejarah itu kan berarti sama dengan kita itu berjalan dari masa lalu menuju masa depan kan seperti itu. Jadi jangan melihat masa lalu melulu gitu ya. Tapi masa lalu ini dibuat bekal untuk masa depan gitu ya kan. Barat kita naik motor, sesekali kita tengok ke spion, tetapi jangan nengok ke spion terus, nanti nabrak yang di depan kan seperti itu. Nah, itu sama dengan substansi sejarah. Nah, sedangkan dalam sejarah lokal ini ada banyak hal gitu ya. Yang pertama ada peristiwa ya, peristiwa termasuk pes tadi ya, peristiwa. Terus ada juga budaya seperti itu. Jadi budaya yang saya maksud di sini adalah budaya-budaya yang ada di daerah seperti itu. Misalkan saya nggak tahu kalau di daerah Purwokerto itu seperti apa ya. Kalau misalkan ada anak lahir gitu ya, ada istilah mitoni. Ya. Nah, sejarah mitoni itu seperti apa gitu? Kok dulu orang itu bisa mitoni? Dan kira-kira ini inspirasinya dari mana? Terus juga misalkan di daerah Jawa ada tradisi weton ya. Ya, nah, weton. Jadi tradisi weton ini sejarahnya seperti apa dan korelasinya dengan masyarakat sekarang itu seperti apa. Jadi sejarah itu akan menarik sekali bila kita bandingkan ya, bila kita korelasikan dengan masyarakat sekarang. Jadi kalian tidak melulu membahas peristiwa dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah, ya, dinasti Fatimiyah, ya. Tetapi bagaimana peristiwa itu, substansi dari peristiwa itu, nilai-nilai dari peristiwa itu, pendidikan dari peristiwa itu yang kemudian dibuat apa? Dibuat benang merah ke masa sekarang seperti itu. Jadi sangat menarik kalau bila sejarah itu tidak hanya membicarakan tentang peristiwa, tetapi korelasi peristiwa itu yang lebih penting seperti itu. Nah,
Ada juga budaya yang lain seperti misalkan secara lokal tentang budaya Tanjidor. Ya, budaya Tanjidor ini sering dilakukan, ya, sering dilakukan pada saat bulan Ramadan. Ya, pada saat bulan Ramadan ya menjelang subuh ya atau imsak itu ada budaya Tanjidor. Tanjidor itu budaya semacam apa ya? Semacam orang menabuh beduk ya, tapi agak kecil beduknya itu dipukul-pukul sambil keliling kampung untuk membangunkan orang sahur itu namanya tanjidor. Nah, tapi menggunakan beduk ya, tidak menggunakan alat lain gitu loh, sambil selawatan gitu ya. Nah, di daerah-daerah pesisir Jawa Timur itu sering, seperti daerah Lamongan, Gresik, Tuban itu ada budaya tanjidor. Nah, itu termasuk budaya lokal seperti itu. Budaya lokal seperti itu. Jadi itu salah satu contoh ya, salah satu contoh dari sejarah lokal perspektif budaya seperti itu. Iya, iya lihat ya. Baik, saya lanjut. Ada tentang sosial ekonomi ya, sosial ekonomi. Teman saya itu pernah menulis ya, orang akuntansi dia menulis tentang uh, sistem akuntansi pada masa Majapahit. Wah, keren ya tuh. Jadi saya sebagai orang sejarah aja nggak berpikir sampai sejauh itu gitu. Jadi ada sistem akuntansi pada masa Majapahit. Jadi dia itu mengambil pada masa kejayaan Majapahit, yaitu pada masa Hayam Wuruk seperti itu. Nah, itu menarik sekali itu. Itu ekonomi itu ya, ekonomi. Ada pula mungkin seperti ini pembangunan pabrik gula di daerah Salatiga misalkan kalau kalau ada pabrik gula di daerah mana Pasuruan Jawa Timur gitu itu termasuk sosial ekonomi. Nah, jadi misalkan mahasiswa yang beragam ini ya, mahasiswa yang beragam ada yang dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah itu semua apa? Semua menulis, maka terjadilah puzzle ya. Jadi puzzle ini nanti bisa bisa merangkai menjadi sebuah kesatuan sejarah seperti itu. Jadi seperti itu apa yang dimaksud dengan secara lokal, secara implisit dan eksplisit seperti itu. Dan selanjutnya ruang lingkup secara lokal. Nah, apa sih ruang lingkup secara lokal itu? Jadi secara lokal itu melingkupi beberapa poin-poin ya. Yang pertama jelas karena bahasanya sudah lokal maka pasti cirinya adalah lokalitas ya. Lokalitas ada desa, kecamatan, kota-kota kecil ya, kabupaten atau kesatuan lokalitas lainnya ya. Jadi apa yang saya sebutkan tadi seperti apa kejadian-kejadian ya, kejadian-kejadian perjuangan-perjuangan para kiai-kiai dulu ya yang berjuang demi kemerdekaan Indonesia, misalkan pemberontakan petani di Banten ya, misalkan itu juga termasuk secara lokal, terus pemberontakan perjuangan-perjuangan kiai-kiai yang ada di daerah seperti Kiai As'ad ya, As'ad dari Probolinggo yang kemarin jadi pahlawan nasional seperti itu. Ada apa kiai-kiai lain ya yang mungkin di daerah sampean juga banyak seperti di daerah saya ada Kiai Mas Dukin ya di Lamongan sana yang berjuang dulu demi kemerdekaan Indonesia. Nah, peristiwa-peristiwa kecil itulah yang terjadi di kota-kota ya, kota-kota kecil, kabupaten yang kecil itu yang menjadi suatu lokalitas daerah. Nah, tetapi bisa juga menjadi sejarah nasional ketika efeknya itu besar, seperti pertempuran Surabaya. Pertemuan 10 November ya, Perang Ambarawa, terus serangan 11 Maret dan lain-lain itu juga menjadi peristiwa besar, jadi peristiwa nasional karena dampaknya sangat besar, senasional gitu ya. Tetapi tidak memungkinkan juga ya
Jadi peristiwa-peristiwa kecil yang terjadi di daerah itu menjadi peristiwa besar nasional juga ketika sejarah itu sudah terangkai. Nah, makanya fungsi dari sejarah lokal adalah merangkai sejarah-sejarah yang tercecer yang ada di daerah seperti itu. Nah, yang kedua adalah budaya lokal ya. Budaya lokal. Nah, ini kalau saya ngajar dulu ya waktu pertama kali ngajar anak semester 1 itu langsung saya suruh nulis sejarah lokal ya, sejarah di daerahnya gitu ya. Jadi misalkan di Lamongan itu ya, kenapa kearifan lokal orang Lamongan itu kenapa kok yang cewek itu harus melamar yang cowok gitu ya. Kenapa gitu? Kok bukan cowoknya dulu yang ngelamar gitu. Nah, ternyata telah diselusuri, ternyata itu ada hubungannya dengan sejarah pada masa lampau seperti itu. Jadi pada zaman ya Dipati Suryajaya dulu ada punya putra yang cantik punya putra yang ganteng ya, yang kebetulan dia itu lagi sabung ayam di daerah Nganjuk ya, daerah Kertosono sekarang. Kemudian ada anak pemangku setempat yang suka ya cewek gitu ya. Karena si cewek ini ngebet supaya supaya apa? Supaya cowok ini apa? Nggak kena cewek lain gitu ya, disuruh melamar dulu. Nah, jadi tradisi apa? Sejarah lisannya itu seperti itu. Tapi sekarang masih ada prasastinya ya. Prasastinya di depan Masjid Agung Lamongan. Itu masih ada. Nah, itu namanya budaya lokal ya, budaya lokal dari suatu daerah. Mungkin mungkin yang agak sama dengan Lamongan ya, mungkin di daerah Minang gitu ya. Kan cewek cewek itu ngelamar cowok dulu gitu ya kan. Tahu sebaliknya gitu. Yang wah misalkan tradisi uang panai di daerah apa di budaya Bugis gitu ya. Jadi ada uang panai kalau di daerah Sumatera Selatan itu juga ada uang air susu ibu gitu dan lain-lain. Itu namanya budaya lokal ya. Budaya lokal, tradisi lisan, cara lisan, kemudian kita korelasikan dengan masa sekarang gitu ya. Nah, itu yang penting. Yang kedua adalah geografis ya. Geografi ini sebenarnya lebih ke tempatnya ya. Tempatnya ini di mana dan lokasinya di mana gitu ya. Kalau di Kabupaten Lamongan ya di Lamongan, kalau di Purwokerto ya berarti di Purwokerto seperti itu. Nah, institusi lokal. Berarti institusi lokal itu berarti misalkan peran adipati di apa di suatu daerah itu atau peran uh, dulu itu apa namanya kawedanan itu ya, saya lupa, pemangku kawedanan itu apa namanya dulu, itu apa fungsinya seperti itu. Nah, hal tersebut itulah yang kemudian uh, yang menjadi sebuah ciri khas dari sejarah lokal seperti itu. Terus nah ini kita berbicara kebinekaan dulu ya. Nah, setelah kita tadi basa-basi tentang sejarah lokal, sekarang kita basa-basi tentang konsep kebinekaan. Jadi bineka itu apa gitu ya? Jadi bineka itu merupakan keragaman ya. Keragaman yang meliputi budaya dan etnis yang berbeda-beda. Ya, di Indonesia ini kebetulan salah satu negara yang punya etnis terbesar di dunia gitu ya. Jadi mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote itu banyak sekali suku-sukunya. Nah, makanya dinamakan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti itu. Nah, kemudian apa filosofinya itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu juala. Karena konsep itulah maka peranan sejarah lokal dalam konsep kebinekaan ini besar sebenarnya. Nanti kita akan bahas setelah ini. Nah, keragaman etnis dan budaya inilah yang kemudian membentuk pilar-pilar yang dinamakan pilar-pilar multikulturalisme, nasionalisme, dan lain-lain. Nah, jadi misalkan di Jawa sendiri ya, di Jawa sendiri itu kan ada subetnisnya lagi, subbudayanya lagi. Ada kalau di Jawa Timur itu ada hmm, etnis namanya Osing ya. Osing itu masyarakat asli
dari Banyuwangi itu bicaranya sudah beda dengan masyarakat Jawa Timur pada lainnya gitu ya. Misalkan di Osing itu Maaf ada Pak bahas ya, Teguh. Heeh. ya, Itu slide-nya belum bergeser Pak. Masih belum. tetap yang awal. Masa? Mm-mm. Padahal sudah saya geser terus tadi. Sudah geser kah? Belum. Masih tetap Pak. Oh, tapi suara saya dengar nggak? Dengar Iya suara saya. jelas jelas. Coba gini aja, kalian yang share screen aja ya. Ipa, Bapak Ipa. panitia. Saya stop dulu aja. Nggak ngomong dari tadi kalian. Wah, kalau ngomong dari tadi bisa dianu, bisa segera dianu. Sudah end screen? Sudah ya? Oke, oke, silakan di-share. Oke, sebentar. Mana sudah bisa share screen? Belum, Pak. Sebentar, Pak. Ya.
Baik mungkin untuk mempersingkat waktu mungkin eh, langsung bicara saja ya, nggak usah share screen gitu. Kalau misalkan memang nggak bisa. Langsung ke substansi mas, substansi kebinekaan. Oke, baik. Jadi kita masuk ke substansi kebinekaan. Jadi ada tiga di sini ya, substansi kebinekaan ya, yang mungkin eh, adik-adik semua bisa lihat. Di sini ada yang pertama multikulturalisme, kerukunan antar etnis dan pelestarian budaya. Nah, dari ketiga ini itu adalah pokok dari kebinekaan. Jadi multikulturalisme itu kemudian adalah wujud dari pengkristalan dari kebinekaan ya. Jadi multikulturalisme itu paham yang menjelaskan mengenai bagaimana kita bersikap terhadap budaya yang sangat beragam seperti itu. Jadi di dalam multikulturalisme ini kita bisa memilih apa sikap kita, bagaimana kita menyikapi suatu perbedaan seperti itu. Nah, sebagai contoh seperti ini, mungkin kalau di pengalaman saya waktu kuliah S1 itu di daerah di UIN itu mungkin multikulturalismenya nggak sebegitu kentara ya. Mungkin ya sama-sama orang Islamnya, terus yang kuliah di situ juga kebanyakan orang Jawa Timur, orang Madura seperti itu, atau mentok-mentok orang Kalimantan seperti itu. Tapi kalau kita misalkan kuliah di tempat umum ya, kampus umum yang notabene bukan kampus Islam ya, yang langsung dibawa ke mana kampus umum seperti UI, UGM atau UM itu sangat kentara sekali keberagaman etnisnya. Banyak yang non Muslim ya, banyak yang dari daerah apa timur ya seperti Flores, seperti NTT, seperti NTB, seperti Papua, Halmahera dan lain-lain ya. Nah, itu akan ketara sekali. Sebagai contoh orang orang sana itu tegas ya, orang tegas. Sedangkan kita itu ya orang Jawa itu kan terkenal kelemak-kelemek. Nah, apa ya kelemak-kelemek itu? Sok kalem gitu ya, sok kalem gitu. Nah, sedangkan orang sana itu kalau ngomong kita tas atau orang Batak ya, orang Batak gitu ya. Kalau ngomong kan keras gitu ya, kayak ngajak berantem gitu ya. Padahal tidak. Memang ciri khas mereka itu seperti itu. Nah, kalau kita tidak menyadari hal tersebut, kita bisa tersinggung gitu dengan nada bicara mereka. Istilah yang Jawa kayak ngejak gelut gitu ya, kayak ngajak berantem gitu ya. Padahal itu sudah ciri khas mereka gitu ya. Nah, substansi dari kebinekaan itu masuknya di sini gitu ya. Masuknya di sini. Terus yang kedua, kerukunan antar etnis gitu ya. Nah, banyak peristiwa besar di Indonesia ya yang tidak yang mungkin kita bisa lihat atau rekam jejaknya itu ada gitu ya. Seperti peristiwa di Poso ya, atau peristiwa di mana di Kalimantan itu perang perang Sampit itu ya. Itu kerusuhan antar etnis ya. Nah, makanya di sini eh, konsep kebinekaan, substansi kebinekaan, pendidikan multikulturalisme itu sangat penting. Nah, di dalam pendidikan multikulturalisme dan kebinekaan ini ada peran atau poin penting secara lokal memainkan peranannya di situ gitu loh. Maka dari itu ini apa tugas-tugas kalian ini serawan-serawan muda gitu ya, serawan-serawan milenial ya, serawan-serawan generasi Z ya, untuk menulis sejarah yang produktif, kemudian dikemas yang menarik gitu ya,
biar orang itu minat untuk baca sejarah seperti itu. Nah, yang ketiga pelestarian budaya. Jadi rumus yang awal tadi, Bhinneka itu kan bermacam-macam ya, bermacam-macam budaya, etnis dan lain-lain. Nah, salah satunya adalah kita harus melestarikan budaya, terutama putra-putri daerah gitu ya. Misalkan orang Jawa ya, orang Jawa Timur atau budaya apa orang Jawa Tengah versi budaya ngapa gitu ya. Nggak apa-apa, kalian di Jawa apa kalian pergi merantau di Jakarta pakai logat atau aksen orang daerah nggak masalah. Justru itu menjadi ciri khas sendiri gitu ya. Saya pernah gitu ya apa ngomong sama eh, teman saya yang memang jurusannya itu bahasa ya, budaya, apa semiotika juga gitu. Dia ahli semiotika dan ahli balago juga gitu ya. Dia berpendapat bahwasanya sebenarnya gaya bahasa, aksennya bagus itu adalah aksen yang dipertahankan dari keasliannya seperti itu. Misalkan orang Indonesia ya, orang Indonesia kalau bicara bahasa Inggris itu pasti ada medok-medoknya gitu. Ya nggak apa-apa, justru itu yang bagus gitu ya. Dia melestarikan budaya karena bahasa adalah unsur dari budaya seperti itu. Misalkan kita merantau di Amerika gitu ya, budaya unggah-ungguh orang Jawa ya tetap harus dipertahankan gitu ya. Jangan sampai nanti kita ke sana 1 tahun aja sudah pulang ke Indonesia sudah ke barat-baratan gitu ya. Atau kita pergi ke Arab nanti ngalang-alai kearapannya ngalang-alai orang Arab asli gitu ya. Ya, itu tidak diperkenankan melakukan hal tersebut gitulah. Nah, itu salah satu fungsi dari substansi kebinekaan seperti itu. Terus lanjut Mas. Nah, ini materi inti kita korelasi sejarah lokal dan kebinekaan. Nah, apa hubungan antara sejarah lokal dan kebinekaan? Ya, bahasa Twitternya keintiman antara sejarah lokal dan kebinekaan itu di mana? Nah, di sini poinnya adalah sejarah lokal itu meliputi budaya, peristiwa, sejarah, institusi lokal, terus sebagai cerminan masyarakat Indonesia yang multikultural atau heterogen ya, bukan bukan homogen, heterogen bermacam-macam ya, bermacam-macam bermacam-macam budaya seperti itu. Nah, fungsi dari secara lokal di sini adalah menjembatani antara fungsi budaya dan fungsi kebinekaan itu. Jadi kalau tidak istilahnya itu mak jumlangnya gitu ya, mak jumlangnya secara kebinekaan dan budaya atau pelestarian etnis, kerukunan antar etnis ya secara lokal ini. Dengan orang mengetahui peristiwa lokal, budaya-budaya lokal atau secara budaya lokal dan lain-lain, maka orang akan terbiasa mengetahui dan memahami substansi dari eh, etnis-etnis yang sudah kalian tulis seperti itu. Kalau kalian browsing di Puslikjak Kemendikbud itu banyak sekali pendidikan kebinekaan ya yang mengangkat tema sejarah lokal. Banyak sekali. Kalian bisa lihat di Puslikjak Kemendikbud itu ada banyak ya. Jadi itu memang sudah jadi programnya Kemendikbud untuk menanamkan kebinekaan mulai dari usia dasar. Itu ada. Jadi temanya rata-rata sejarah lokal gitu loh. Seperti itu. Nah, jadi fungsinya apa? Fungsinya adalah menjembatani antara budaya keragaman etnis dengan konsep kebinekaan atau multikulturalisme seperti itu. Nah, secara lokal di sini memainkan peranan penting gitu sebagai penyambung, pelestari, ya, dan pengenalan pada masyarakat luas seperti itu. Terus selanjutnya,
Nah, di sini ada implementasi ya. Jadi setelah kita menulis secara lokal. Nah, ibaratnya itu kita sudah punya produk nih gitu ya. Kalau kita nanam pepaya, nanam tomat itu sudah punya produknya, sudah ada tomatnya gitu. Kita sudah panen gitu. Terus setelah kita panen apa yang kita lakukan gitu ya. Nah, ini yang penting gitu ya. Jadi ilmu marketing itu tidak hanya ada di dunia ekonomi, di dunia penulisan sejarah pun ada gitu ya. Nah, yang pertama adalah penulisan sejarah lokal yang menitik beratkan pada ragamanitas. Jadi beragam ya. Jadi menitik beratkan pada keragaman budaya ya, keragaman etnis, keragaman watak ya, atau keragaman peristiwa-peristiwa yang terjadi di daerah itu kemudian ditulis dan ditarik kesimpulan ke sejarah nasional ya, ke masa depan atau masa sekarang. Nah, itu yang menjadi hal yang poin yang penting ya. Yang penting dari implementasi secara lokal dalam hingga kebinekaan seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah sosialisasi dan pengenalan secara lokal ke masyarakat luas. Nah, pengenalan ini bisa melalui sosial media atau e-book ya, atau konten-konten yang lain gitu ya. Biasanya anak-anak generasi Z ini kreatif-kreatif gitu ya. Saya lihat di TikTok itu banyak sekali yang membuat channel-channel sejarah ya, channel-channel sejarah gitu ya, disajikan kayak podcast ya, ada yang disajikan secara tema reaction gitu, banyak sekali. Nah, ini saya suka seperti itu. Jadi penggunaan sosial media itu efektif gitu ya, tidak hanya buat seneng-senengan gitu. Oke lah buat seneng-senengan, tapi kita juga punya porsi yang bermanfaat bagi orang lain gitu ya, terutama bagi disiplin keilmuan kita gitu. Nah, seperti itu. Nah, terus yang ketiga mendesain tulisan yang menarik dan mudah dimengerti gitu ya. Setelah kita menulis secara lokal yang sudah berbasis keragaman ya, berbasis pendidikan toleransi dan lain-lain, muatan-muatan lokalnya itu sudah kita tulis semua, sudah kita desain dengan baik ya, sudah kita desain dengan sedemikian rupa supaya menarik gitu ya. Tetapi bahasa yang ditulis itu kurang dimengerti. Wah, ini bahaya gitu ya. Terlalu ilmiah. Nah, terlalu ilmiah gitu ya. Jadi ada dua versi ya tulisan sejarah itu. Ada yang tulisan sejarah diperuntukkan untuk laporan akademis ya, seperti kalian nulis makalah, skripsi dan lain-lain. Ada yang tulisan sejarah ini tujuannya diperuntukkan oleh masyarakat umum. Nah, ini harus kita tahu gitu ciri khasnya. Kalau untuk masyarakat umum, tulisannya harus ringan. Tulisannya harus ringan. Jangan sampai tulisannya itu terlalu saintis, ya, terlalu ilmiah. Kemudian orang awam itu yang non akademik itu nggak memahami dan tulisannya itu terlalu kaku gitu ya. Ini yang membuat kemudian orang itu kadang itu malas baca gitu, malas membaca sejarah gitu ya. Ini nggak paham gitu ya. Apalagi caranya itu naratif gitu ya, banyak gitu kayak cerita gitu ya. Kadang orang orang Indonesia itu kan rata-rata males baca gitu ya. Tapi kalau disuruh nonton itu suka. Nah, jadi jadi bisa juga kalian menulis sejarah itu divisualisasikan ya, divisualisasikan. Kemarin eh, kemarin juga Kemendikbud habis ngadain lomba ya, lomba-lomba penulisan ya, penulisan sejarah 17 Agustus itu ya. Itu kan ada yang versi poster dan lain-lain. Nah, itu salah satu contohnya ya, yang menarik gitu ya. Jadi setelah kita punya produk, ya kita sudah punya tulisan, kemudian bisa kita desain untuk masyarakat umum maupun kita desain untuk kepentingan akademis seperti itu. Nah, yang terakhir adalah pendidikan kebinekaan, ya, yang sempat saya singgung tadi. Kemendikbud itu juga sudah secara formal itu sudah memasukkan pendidikan kebinekaan itu di sekolah-sekolah dasar ya. Tapi tidak menutup kemungkinan pun kita ya, seperti saya ini dulu waktu sekolah itu juga nggak ada pendidikan seperti itu. Mata pelajaran seperti itu tuh nggak ada gitu.
Jadi mungkin peranan kalian bisa mengambil peranan di sini gitu ya. Nah, lewat tulisan-tulisan kalian yang mengedukasi ke masyarakat umum seperti itu. Nah, ini makanya penting ya. Pendidikan kebinekaan ini nanti diisi oleh muatan-muatan secara lokal seperti itu. Jadi masyarakat itu tahu, oh ini loh secara daerah saya gitu ya. Ternyata daerah-daerah kita itu ada beberapa budaya yang sama gitu. Jadi orang Sumatera bisa baca budaya lokalnya secara lokalnya Indonesia, secara lokalnya orang Jawa seperti itu. Orang Jawa bisa baca sejarahnya orang Batak seperti itu. Oh, jadi Batak itu awalnya seperti ini ya. Masyarakat Dutro Melayu tua gitu ya. Terus muncul Dutro Melayu muda seperti itu. Jadi ternyata kita sama serumpun gitu ya. Maka kenapa kita harus bertengkar gitu ya. Nah, jadi ada muatan-muatan positifnya itu juga perlu ditulis dalam tulisan secara lokal gitu ya. Jadi makanya saya tekankan dari tadi adalah yang penting adalah substansi dari sejarah itu sendiri gitu. Substansi dari peristiwa itu juga penting untuk ditulis. Tidak hanya sebuah peristiwa saja yang ditulis, tetapi substansi dan nilai-nilainya juga harus ditulis seperti itu. Mungkin sampai sini ya. Mungkin sampai sini saja. Mungkin untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Nanti format diskusinya seperti apa. Seperti itu. Baik, saya akhiri dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi. Jadi untuk format diskusi nanti kita di grup Pekan Kesejarahan Pak. Oh ya. Nah, jadi setelah ini kita langsung menuju ke grup untuk melaksanakan sesi diskusi. Sebelum sesi diskusi, dari kami, dari keluarga Sejarah Peradaban Islam IAIN UIN Saizu Purwokerto, mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Teguh yang telah mengisi materi kajian pada hari ini. Semoga ilmu yang telah Pak Teguh share dapat bermanfaat bagi kami semua. Amin. Amin, amin. Untuk kesimpulannya, saya kembalikan kepada teman-teman sendiri. Takutnya jika saya yang menyimpulkan, takut membatasi pemahaman teman-teman. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.